Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alwanesa Ramadan, Febri Martino Pakusodewo, yang ketiga Muhammad Farhan Royhan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Industrial Ecology and Green Design dan Industrial Ecology and Risk Analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febri Martino akan menjelaskan materi desain hijau. Desain hijau sering bergantung pada pengetahuan praktis. Metode desain hijau biasanya berbentuk heuristik desain. Contoh teknologi seperti substitusi pelarut dan contoh penggunaan kembali limbah, misalnya limbah panas yang dijual secara produktif. Beberapa alat bantu desain otomatis tersedia, sementara banyak proses desain bergantung pada bantuan komputer untuk representasi geometris, toleransi, dan sintetis. Mendefinisikan tujuan yang tepat untuk desain hijau adalah masalah yang memperdebatkan dalam dirinya sendiri. Memaksimalkan daur ulang tidak tepat karena daur ulang dapat terjadi dengan biaya yang tidak sedikit atau kerusakan lingkungan yang tidak disengaja. Demikian pula, menghilangkan semua bahan beracun dalam produk tidak tepat karena banyak beracun mungkin berguna dan pembuangan ke lingkungan dicegah selama dan setelah digunakan. Mengikuti perspektif ekologi industri, kami akan fokus pada pembuangan bahan beracun ke lingkungan, penggunaan energi, dan penggunaan material dan penggunaan kembali dalam hal yang berikut. Contoh kasus pada komputer. Komputer berada dalam periode perusahaan teknologi yang cepat. Dengan banyak perangkat keras komputer menjadi usang dalam beberapa tahun. Jumlah komputer pribadi di seluruh dunia berkembang pesat. Dari komputer yang dibuang setiap tahun, banyak yang berfungsi tetapi sudah usang. Pengenalan teknologi baru yang cepat menghasilkan permintaan material yang berat. Desain komputer yang sadar lingkungan terus menjadi perhatian. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alwi Aldesta. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendasarkan analisis resiko industri. Dalam kerangka ekologi industri, setiap perusahaan memiliki peran khusus sebagai penjaga lingkungan dan ekosistem di mana ia beroperasi. Secara alami, peran penatagunaan produk dan limbah lingkungan serta manajemen risiko ini mencakup pemasok dan pelanggan seperti halnya analisis rantai nilai yang diperluas. Mencakup pemasok dan pelanggan dalam proses peningkatan rantai pasokan. Hasil perbaikan SHE atau Safety, Healthy, and Environment dalam rantai pasokan perusahaan dapat menyebabkan manfaat ekonomi bagi perusahaan di beberapa. Contohnya yang pertama, mengenai citra perusahaan. Mengurangi resiko K3L bukan hanya perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Pertama, karena kepedulian publik terhadap isu-isu lingkungan, mempromosikan kepedulian lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan dan industri. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan mengharuskan perusahaan untuk melacak penggunaan zat berbahaya dan emisi polutan. Sementara kepatuhan yang sebenarnya jelas sangat bervariasi, terutama di antara perusahaan kecil dengan lebih sedikit kerugian jika terjadi insiden SHE atau Safety, Healthy, and Environment. Yang ketiga, kewajiban dan kelalaian. Faktor lain mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan adalah risiko dianggap tanggung jawab atau ditemukan lalai atas kecelakaan atau kerusakan lingkungan. Hal ini berlaku bahkan ketika perusahaan bertindak dengan hati-hati dan menggunakan teknologi mutakhir. Untuk membatasi kewajiban, banyak perusahaan menerapkan mekanisme pengurangan risiko yang ketat, dengan fokus pada umumnya menurunkan tingkat polusi,
biosida, dan racun yang terkait dengan rantai pasokan perusahaan dan produk yang dihasilkan. Lalu yang keempat, hubungan masyarakat. Peningkatan hubungan dengan masyarakat lokal dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya menjadi semakin penting bagi perusahaan, baik dari segi hukum maupun praktik terbaik. Lalu yang kelima, yang terakhir, yakni kesehatan dan keselamatan karyawan. Serupa dengan keprihatinan masyarakat, kesehatan dan keselamatan karyawan adalah fokus utama dari pengurangan resiko dan inisiatif komunikasi resiko. H dan S atau yang biasa disingkat Healthy and Safety karyawan tidak terbatas pada pekerjaan perusahaan atau di paparan tempat lainnya, tetapi mencakup semua pihak dalam rantai pasokan yang mungkin terpapar produk perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan proses teknik analis risiko. Ada 4, yaitu yang pertama identifikasi bahaya, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga analisis risiko, yang keempat manajemen risiko. Nah, yang pertama ini identifikasi bahaya itu membuat daftar bahan, proses dan produk yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran dan secara kualitatif atau secara keseluruhan memprioritaskan berdasarkan bahaya relatifnya. Keduanya, penilaian risiko, yaitu dengan cara menentukan pelepasan yang kredibel, jalur paparan dan peristiwa yang mungkin dihasilkan dari berbagai peristiwa dan skenario, kemudian menghitung zona bahaya median dan kasus terburuk yang terkait dengannya. Yang ketiga, analisis risiko, yaitu mempertimbangkan semua sistem keselamatan, kemungkinan redundansi dan mitigasi, kemudian menghitung distribusi probabilitas terperinci untuk bahaya yang diidentifikasi, dan mempertimbangkan kemungkinan pengurangan kerusakan. Yang keempat, yang terakhir, manajemen risiko, menetapkan pedoman penerimaan risiko dan pengurangan risiko. Dari menetapkan prosedur ini, yaitu dengan manajemen bahaya prosedur tanggap darurat, menyusun ketentuan keuangan dan asuransi, dan komunikasi dengan karyawan yang terkena dampak dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.